Baik, dalam hal ini Jadi bukan. Ya Ustadz, dalam hal ini Ya. Nikita Mirzani adalah seorang figur publik yang memang sudah seharusnya memberikan contoh yang baik. Kalau dinilai dari hal itu kemudian digabungkan dengan hukum Islam seperti apa Ustadz? Gue tuh bingung ya, ada gitu ya stasiun TV yang katanya besar malah ngangkat berita hoax tanpa dicek kebenarannya. Terus hostnya, jurnalisnya juga ikut-ikutan nyebarin berita hoax. Yang diinterview juga hoax, semua hoax. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Nikita Mirzani yang kasusnya makin heboh soal dugaan pelecehan niat sholat maghrib, dan itu diunggah di stasiun televisi nasional yaitu INews TV. Di situ ada Ustadz Dasat Latif yang berkomentar keras terhadap Nikita Mirzani. Namun kini nampaknya Nikita Mirzani tidak terima dan melancarkan serangan balik atau serangan balasan kepada Ustadz Dasat Latif. Nah, bagaimanakah serangan balasan Nikita Mirzani kepada Ustadz Dasat Latif itu? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Seperti kita tahu bahwa Nikita Mirzani yang telah menjadi berita nasional kemudian diunggah oleh akun INews TV, diunggah di channel YouTube-nya, dan kemudian di sana ada komentar-komentar dari Ustadz Dasat Latif. Namun tampaknya Nikita Mirzani berang dengan komentar Ustadz Dasat Latif. Ada 3 serangan balik yang dilancarkan oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun di akun Instagramnya bersuara keras kepada Ustadz Dasat Latif. Lalu Ustadz Dasat rumahnya di mana dan nomor teleponnya juga, karena saya mau laporin ke polisi. Begitulah ancaman Nikita Mirzani kepada Ustadz Dasat Latif. Kemudian Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa titip salam sama ustadznya itu, bilangin yang nyembah Allah dia doang, dipikir gue nyembah batu kali ya. Kalau didengar secara jelas, itu ustadznya jatuhnya malah bukan ngedemin, malah ujaran kebencian. Terus nggak usah nyuruh saya tes kejiwaan, kayak Pak Ustadz Dasat aja yang cek kejiwaan, kan jelas-jelas itu video dipotong. Gimana Pak Ustadz, kamu menggebu-gebu sekali saat diwawancara sama official News TV yang selalu memojokkan saya dan pernah melakukan hal kriminal di rumah saya. Begitu kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun kemudian mengunggah akun Instagram dari Ustadz Dasat Latif di Instastory-nya. Pak Ustadz, gimana kalau kita tes kejiwaan berdua Ustadz, jadi tahu mana yang waras dan yang sakit? Sebelum Pak Ustadz saya laporin ke polisi. Pak Ustadz itu bukannya bikin tenang, malah bikin rusuh saja dengan perkataan Ustadz ini loh, padahal dosen loh Bapak ini. Gimana Pak rasanya pas tahu kalau video saya itu dipotong-potong? Malu nggak Pak kira-kira? Demikian kata Nikita Mirzani dengan menyematkan akun Instagram dari Ustadz Dasat Latif yang punya follower 1,2M. Mungkin di sini juga Nikita menginginkan bahwa fansnya untuk tahu akun Instagram Ustadz Dasat Latif sehingga bisa melakukan report atau serangan balasan kepada Ustadz Dasat Latif melalui akun Instagramnya, seperti yang dilakukan kepada presenter TV dari INews TV itu. Kemudian Nikita juga mengatakan bahwa Ustadz Dasat Latif dan juga INews TV serta presenternya ini pansos dengan mengunggah kutipan dari INews TV. Selamat pansosnya, akhirnya trending ya. Emang kakak Nikita pembawa berkah, karena tahulah
ya, kakak Nikita selalu trending, makanya dibuatkan berita. Begitu kata seorang fans Nikita yang juga diunggah di story Nikita Mirzani. Kemudian dalam storynya juga Nikita Mirzani menyematkan berita dari Inews TV dengan kata-kata, boleh kasih tahu saya alamat Ustadz Dasat ya, saya mau laporkan ke polisi, sekalian sama nomor teleponnya. Ini narasi, host dan ustadznya, lalu padi sama saja, cuma bikin huru-hara. Kalian semua harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian kerjakan. Takbir, kata Nikita. Memang dalam narasinya Ustadz Dasat Latif cukup keras kepada Nikita Mirzani. Bahkan Ustadz Dasat Latif mengutip pendapat ulama bahwa membuat olok-olok agama hukumnya bisa kafir. Kemudian Ustadz Dasat Latif juga mengatakan bahwa orang seperti itu adalah memiliki gangguan jiwa sehingga harus diperiksakan ke ahli jiwa. Kemudian di sisi lain Ustadz Dasat Latif juga mengatakan bahwa aparat harus bertindak tegas kepada orang yang membuat kegaduhan seperti itu. Berikut ini kata-kata yang diucapkan oleh Ustadz Dasat Latif saat diwawancara oleh Inews TV. Ya, jumhur ulama artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat, itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Baik, dalam hal ini jadi bukan. Ya Ustadz, dalam hal ini Ya. Nikita Mirzani adalah seorang figur publik yang memang sudah seharusnya memberikan contoh yang baik. Kalau dinilai dari hal itu kemudian digabungkan dengan hukum Islam seperti apa Ustadz? Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Yang namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur, ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure, tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Alhamdulillah, kita ini sudah bersyukur kepada Allah, COVID sudah mulai mereda. COVID sudah bisa membuat kita agak tenang. Tiba lagi ada isu, ada konten-konten seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini, hanya mencari popularitas.